damai yang tidak sama. Kami ucapkan selamat datang Bapak Menteri Pemuda dan Indonesia, Bapak Imam Nahrawi di kampus Bumi Tadulako, Universitas Tadulako Palu. Kita saksikan prosesi pengalungan Sarung Dukana dari Menteri Pemuda dan Olahraga, salah satu ciri khas dari Provinsi Sulawesi Tengah. Tarian Mokabu adalah tarian penyambutan yang biasa ditarikan oleh 3 orang penari untuk menyambut satu daerah atau mengunjungi tempat tertentu. Hadirin yang kami hormati, kami sampaikan Bapak Menteri bahwa tarian ini adalah tarian. Sekali lagi selamat datang Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Universitas Tadulako Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi filosofinya Pak jelaskan. Dimakan kan? Ya ini. Assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan Pak Menpora kalau kali ini kayu hitam Pak bersama Tanda Tadulako, mudah-mudahan kalau datang berikutnya batu akik Pak. Insyaallah. Selanjutnya cenderamata dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga langsung serahkan oleh Pak Menpora kepada Kepala Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, kemudian dari hasil foto ini acara kunjungan di Universitas Tadulako atas nama Sivitas Akademi. Tunggu di luar.
luar. Iya. Ketemu di luar ya. Ketemu di luar sambil jalan. Oh, assalamualaikum. Hadirin yang kami hormati, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah memasuki Teater Research Center Kompleks Gedung Media Center Universitas Tadulako. Siswa yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya pada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di Teater Media Center Universitas Tadulako dalam rangka Kuliah Umum Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini agar senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah senantiasa kita tundukkan pandangan dan hati kita seraya berdoa kepada Allah, semoga dalam kegiatan kali ini mendapat rahmat, berkat dan ridhonya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Birahmatilah, berkahilah, ridhoilah kegiatan kali ini. Ya Allah, ya Al-Asr, Engkaulah penguasa waktu, milikmulah hari kemarin, hari ini dan masa depan. Dan sungguh innal insana lafi khusr, manusia benar-benar dalam kerugian jika tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Engkau genggam hati-hati para hambamu, maka tetapkanlah dia kepada jalan kebenaran dengan selalu mengikuti yang hanya hak dan menjauhi semua yang batil. Kami yakin ya Rabb bahwa fa innal insana fi khusr, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan kami yakin wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah
Paduan Suara Mahasiswa. Bapak Menteri, hadirin yang kami hormati, kami sampaikan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tadulako pada tahun 2014 mendapat 1 medali emas dan 2 perak pada kompetisi Pesparawi, Pesta Paduan Suara Mahasiswa di Jakarta. Dan tahun ini akan mengikuti Bali International Choir Festival yang akan dilaksanakan di Bali. Mohon dukungan dan doa dari kita semua. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita ikuti acara kuliah umum dan mendengarkan ucapan selamat datang dari Rektor Universitas Tadulako, satu lagi kita saksikan mahasiswa Universitas Tadulako yang mendapat medali emas pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Mataram tahun 2012 yang akan membacakan puisi. Yuda Prawira, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. W.S. Rendra, sajak sebatang liso. Menghisap sebatang liso, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkat perak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayang ujungnya. Mengisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa kita mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah samudera. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apa artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Terima kasih. Tadi
Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat siapa yang baca puisi, luar biasa puisinya. Wildan ya? Yudan. Nah, kalau boleh nanti saya minta naskah puisinya ya. Wildan tadi, mana orangnya tadi? Oh, sedang keluar. Padahal kalau di dalam saya juga ingin membalas puisinya tadi. Saya sudah siapkan ini. Ya. Oh, gak usah ya? Apa? Oh dibahas. Oh baik. Ada puisi dari Zawawi Imron, judulnya Ibu. Tadi disebut bapaknya Ibu. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daun pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Ibu, bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku di hati, ada yang mayang. Siwalan memutihkan sari-sari kerinduan, lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu, Ibu, engkau adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang letakkan aku di sini, di kampus Tadulako. Ini tambahan yang kedua. Jangan terlalu serius, ada tambahannya. Saat bunga kembang menyeberbak bau, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun aku tidak mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar buka dan melempar sauh lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, pasti namamu, Ibu, yang akan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Terima kasih. Bagi keluarga besar Universitas Tadulako, cemas-cemas menunggu 2-3 hari yang lalu kedatangan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, dan alhamdulillah ini sebuah kenyataan, beliau telah hadir di tengah-tengah kita bersama keluarga besar Universitas Tadulako. Selamat datang Bapak Menteri. Universitas Tadulako ini insya Allah berusia tanggal 18 Agustus yang akan datang genap 32 tahun. Dalam perjalanannya sampai sekarang itu sudah mempunyai 10 fakultas, 54 prodi, dikawal oleh dosen sejumlah 1.272 dosen. Jumlah mahasiswa strata 1, strata 2, dan strata 3 kurang lebih 35.747 mahasiswa yang setiap hari masuk keluar kampus Universitas Tadulako yang merupakan kebanggaan Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kependidikan 490, tenaga honorer 625. Ini luar biasa banyaknya, 625 tenaga honorer, karena tadi memang sudah disampaikan oleh Deputi 2 bahwa keadaan sekarang ini menjadi pegawai negeri itu sangat sulit. Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang saya hormati, yang hadir di tengah-tengah kita ini mahasiswa pada umumnya adalah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi.
mereka adalah anak-anak yang kurang mampu dari segi ekonomi, tetapi dari aspek pengetahuan itu tentunya mereka sangat unggul, terutama mereka memang punya prestasi akademik yang cukup membanggakan. Bahkan kebahagiaan dan kebanggaan kita terhadap anak-anak bidik misi ini, mereka telah mengukir prestasi internasional, terutama di bidang olahraga silat. Mungkin ada yang hadir, Ananda Ahdan, peraih emas di Laos, Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN. Dan kemudian ada sempat hadir, beliau ini juga menerima beasiswa bidik misi. Harapan kita ke depan tentunya akan bangkit kaum duafa pada kepemudaan. Disampaikan bahwa latar belakang Bapak Menteri ini juga berasal dari sama dengan anak-anak kita ini sekarang. Masa kecil sudah ditinggalkan oleh ibu, sehingga biaya untuk melanjutkan kuliah di Surabaya, di Sunan Ampel, cuma 1 semester. Untuk semester selanjutnya dicari sendiri. Bangga kita terhadap sosok manusia Indonesia, dan ini menginspirasi terhadap anak-anak kita di Universitas Tadulako. Bapak Menteri, kemarin juga kita baru diakreditasi oleh BAN-PT Universitas Tadulako. Sebelumnya akreditasi institusinya C, sekarang menjadi B. Ini juga share dari mahasiswa, karena mahasiswa juga penyumbang 121 medali, dan ini mengangkat kita mendapat prestasi akreditasi B. Mudah-mudahan dengan keterbatasan ini Bapak Menteri bisa melihat bahwa gelanggang mahasiswa kita yang tahun lalu terbakar itu kecil, dan di sanalah pusat mahasiswa mengukir prestasi mereka. Insya Allah kedatangan Bapak Menteri ini bisa merubah wajah Universitas Tadulako, terutama kita kekurangan sport center, Pak Menteri. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Menteri ini akan memberikan sport center untuk anak-anak kita di Universitas Tadulako. Luar biasa, insya Allah kita doakan. Demikian kata-kata ucapan selamat datang kepada Bapak Menteri. Terima kasih kembali kepada Bapak Menteri telah hadir di tengah-tengah keluarga besar Universitas Tadulako. Tentunya dalam penyambutan ini jika ada hal yang kurang, mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Sebelum saya mengakhiri kata-kata sambutan ini, saya mengajak mahasiswa untuk melakukan yel-yel kepada Bapak Menteri. Yel-yelnya ini tidak panjang, 3 kata. Kalau saya katakan Universitas Tadulako, jawabnya gerbang inspirasi. Dihafal baik-baik, nak. Jangan memalukan ayahanda di depan. Jadi kalau saya katakan Universitas Tadulako, jawabnya lantang gerbang inspirasi. Kalau saya katakan hidup mahasiswa,
Jawabnya karena untuk Indonesia Raya. Jawabnya karena untuk Indonesia Raya. Kalau saya katakan Menpora, jawabnya untuk membangun pemuda Indonesia. Kira-kira bisa dihafal ini Nanda semua? Langkah, kepalkan tangan kanan, diangkat. Menpora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, baru saja kami ucapkan selamat datang dari Rektor Universitas Darul Akhor, dan kali ini akan kami sampaikan bahwa hari ini bersama dengan kedatangan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Universitas Darul Akhor mendapat dukungan fasilitas penyelenggaraan pengembangan pelatihan kepemimpinan pemuda sejumlah 25 juta rupiah, serta dukungan fasilitas penyelenggaraan pengembangan dan pelatihan kepemimpinan pemuda juga sebesar 25 juta rupiah. Terima kasih Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus kuliah umum oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Imam Nahrawi bersama rombongan. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau diwakili oleh Bapak Sekretaris Provinsi. Yang saya hormati Bapak Rektor yang dalam kesempatan siang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan Bapak-Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang saya cintai. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama mengikuti sambutan sekaligus pidato atau sambutan atau pidato dari Bapak Menteri sebagai materi kuliah umum beliau pada kesempatan hadir di Universitas Darul Akhor. Untuk tidak memanjang kata, saya persilakan Bapak Menpora untuk menyampaikan sambutan sekaligus kuliah umumnya pada kesempatan siang hari ini di depan Sivitas Akademika Universitas Darul Akhor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Asmadi Weli SHMH, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengawasan Bapak Andi Hasanuddin Asikin, beserta seluruh Sivitas Akademika Universitas Darul Akhor Palu, Sulawesi Tengah, para dekan, dosen, dan seluruh pejabat yang hadir, khususnya yang saya hormati Pak Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Amjad Lawasa, bersama Pak Kadispora Sulawesi Tengah, Deputi 2 Pak Sahen Asmara, beserta seluruh rombongan pejabat dari Kemenpora yang hadir, saudara sekalian, adik-adikku mahasiswa calon pemimpin masa depan yang saya banggakan. Saya bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pagi hari ini, siang hari ini bisa hadir di kampus Darul Akhor, kampus yang kita cintai dan kita banggakan. Sungguh kedatangan saya disambut dengan kehangatan yang luar biasa lahir batin. Sementara dari toli-toli
bersama rombongan Pak Zainal, Daud dan teman-teman disambut di bandara sampai kemudian dibawa ke tempat ini dan disambut tari-tarian yang luar biasa juga. Di tengah perjalanan tadi Pak Harifuddin Tahir, Direktur Pengembangan Usaha, bercerita kepada saya bahwa kampus Tadulako ini telah menghasilkan banyak alumni, banyak tokoh, banyak pemimpin yang tersebar tidak hanya di Sulawesi Tengah tapi di penjuru Nusantara. Lebih-lebih tadi Pak Membantu Rektor menyampaikan bahwa kampus kita ini telah berdiri sejak 32 tahun yang lalu. Jumlah mahasiswanya 35.000, dosennya 122, 1.222, tenaga pendidik, honorer dan sebagainya, dan dengan kekuatan 35.000 mahasiswa. Saya kira untuk ukuran sejumlah angka ini cukup, manakala di kampus ini dijadikan barometer atau semacam pemilu kecil untuk Pilgub Sulawesi Tengah. Saya hitung-hitung hampir 38.000. Saya kira penting untuk sewaktu-waktu Pak Membantu Rektor kita bikin semacam pemilu mini untuk memilih calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dan sebagainya, bahkan calon presiden, agar kita tahu bagaimana aspirasi yang berkembang di seluruh mahasiswa dan aktivitas akademika Tadulako ini. Ini penting untuk kami sampaikan awal karena sesungguhnya kehidupan nasional kita ini tidak akan pernah lepas dari kekuatan besar kampus, tidak akan pernah lepas dari pikiran-pikiran cerdas kaum intelektual yang dalam hal ini diwakili oleh kampus. DPR di Senayan bisa bersidang dan kemudian membahas undang-undang, itu harus ada namanya naskah akademik, dan naskah akademik itu dibuat oleh kalangan kampus. Artinya kalau dari naskah akademik itu tidak ada penajaman, perubahan, bahkan kemudian evaluasi dari DPR dan kemudian menjadi undang-undang tanpa dikritisi, dan kemudian undang-undang itu pada ujung-ujungnya tidak berpihak pada rakyat, maka yang perlu disalahkan bukan hanya Presiden, Wapres, DPR, tapi yang perlu disalahkan juga adalah siapa yang mengusulkan rencana undang-undang itu, yaitu kalangan kampus. Artinya begitu kuat, begitu esensial, dan begitu penting posisi kampus ini bagi kehidupan nasional kita. Lebih-lebih ketika Presiden Jokowi, Pak Wapres Yusuf Kala kemarin mencari figur-figur untuk membantu beliau di semua bidang, itu selalu yang ditanyakan pertama adalah pernah kuliah di mana, pernah sekolah di mana, pengalamannya apa, dan tentu CV yang dimiliki itu kemudian menjadi rujukan penting untuk menentukan posisi-posisi pembantunya itu. Termasuk ketika saya ditunjuk menjadi Menpora, itu salah satunya karena saya pernah aktif di organisasi kepemudaan di ekstra kampus. Saya pernah di KNPI, pernah di PNI, pernah di Garda Bangsa, dan banyak organisasi pemuda, termasuk kelompok-kelompok studi itu saya ikuti. Lebih-lebih juga ketika ditanyakan dulu lalu di mana, dengan gelar apa, saya punya gelar sarjana agama, tapi singkatannya SAG. Dan salah satu tugas saya yang harus disiapkan mulai sekarang adalah menyiapkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Usut punya usut, ternyata SAG itu bukan hanya singkatan dari sarjana agama, tapi juga sarjana Asian Games 2018. Itu yang ingin saya sampaikan, saudaraku sekalian, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Kadang amanat, tugas, bahkan wewenang yang diberikan dalam proses kesejarahan kehidupan itu kadang tidak berbanding lurus dengan apa yang pernah digeluti di dalamnya. Saya
berpikir agak ke belakang. Ketika dulu berada di kampus dengan segala kekurangan, saya jadikan dosen saya itu adalah orang yang terus mengarahkan perjalanan proses kehidupan itu. Sampai kemudian mata kuliah KKN bukan semata-mata saya maknai untuk menempuh dan melengkapi SKS, tapi saya maknai KKN itu adalah sebuah kehidupan mini yang harus kita ada di dalamnya, beradaptasi, dan bahkan kita berpraktek secara langsung menjadi pemimpin, menjadi pelopor, menjadi mentor, menjadi solusi dari seluruh pertanyaan masyarakat. Bayangkan latar belakang saya sastra Arab, tapi ketika KKN saya harus tahu persis bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Harus mampu menjawab bagaimana ketika namanya padi itu kemudian tidak bisa tumbuh subur. Saya harus mampu menjawab bagaimana ketika antara satu desa dan yang lainnya itu tidak ada jembatan yang harus kita bangun dengan kemampuan yang kita miliki. Bagaimana mungkin kemudian ketika mereka bertanya, saya harus menjawab, Pak, bagaimana kita bisa menghasilkan atlet yang baik, pesepak bola yang baik, pesilat yang baik. Padahal latar belakang pendidikan saya adalah sastra Arab. Apakah kemudian kita harus menjawab, maaf, saya tidak bisa, maaf, itu teman saya, maaf, saya nanti akan panggil dosen saya, maaf, saya akan belajar dulu. Apakah itu harus kita berikan kepada mereka? Ini kok diam ini, kira-kira jawabannya iya atau tidak kira-kira? Iya kan? Iya atau tidak kira-kira jawabannya? Pasti kita mengatakan tidak. Baik Bapak, Ibu, Pak Lurah, saya akan terlibat, saya akan ada, saya akan hadir untuk memberikan solusi di masyarakat. Artinya yang saya sampaikan, momentum ketika kita kuliah di kampus Tadulako ini manfaatkan sebesar-besarnya untuk menggali ilmu, pengetahuan, pengalaman, sampai kemudian hubungan batin yang amat serius dengan orang-orang yang kita cintai, dengan para dosen dan para guru kita, untuk kemudian nanti pasca kita keluar dari kampus ini sudah menjadi pemimpin yang bisa memberi solusi di tengah-tengah masyarakat kita. Kira-kira sudah terbayang nggak setelah nanti wisuda kemudian jadi apa gitu? Yang hukum terbayang nggak tiba-tiba nanti diangkat sebagai jaksa agung gitu? Yang alumni pertanian mungkin terbayang nggak tiba-tiba nanti Pak Kadis Koran bersama Pak Sekda mendorong menjadi kepala dinas pertanian? Terbayang nggak? Yang fakultas agama terbayang nggak setelah dari kampus tiba-tiba diangkat sebagai mudim, sebagai penjaga masjid? Terbayang nggak? Karena belum terbayang, maka menurut saya kita harus memilih dari sekian banyak bayangan itu untuk kita konsentrasi. Kira-kira setelah ini saya ingin jadi apa? Rencanakan, mimpikan, planningkan mulai sekarang. Tetapi yang ingin saya sampaikan, sekuat-kuat mimpi, sekuat-kuat cita-cita, maka kita harus menyandarkan kepada kekuatan doa dan kekuatan Tuhan. Mimpi saya dulu, ini Pak Sahyan tadi cerita mungkin latar belakang saya ketika mau kuliah dan sebagainya. Kalau saya ceritakan lebih dalam lagi mungkin lebih dramatis dari itu, lebih dramatis. Tetapi saya bersyukur karena ketika saya di kampus dulu, alhamdulillah saya juga pernah mendapat beasiswa dari Jarum, dari Gudang Garam, dan saya melakukan itu dengan segala kemampuan yang kita miliki. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, maka tentu itu harus kita planningkan mulai sekarang. Kita rencanakan mulai sekarang. Mimpi saya dulu itu menjadi dosen. Mimpi saya itu menjadi guru. Guru SD, SMP, kalau di kampung saya itu adalah kelompok elit yang pasti punya basis, punya yang paling penting punya pensiun. Mimpi saya seperti itu. Tapi kemudian setelah saya kuliah, saya ingin jadi dosen. Karena begitu dalam emosi terhubung sampai kemudian ada satu nilai yang tidak terbatas. Bagaimana ilmu itu bisa dikomunikasikan di dalam, bahkan itu menjadi hubungan yang tidak akan putus selamanya. Kemudian saya melamar dari dosen,
Alhamdulillah 3 kali lowongan PNS ditolak. 3 kali sejak 98, 99, 2000. Alhamdulillah saya tidak diterima karena angka saya kurang, nilai saya kurang. Tapi apakah saya putus asa? Tidak. Saya terus belajar dan mencari orang yang saya kagumi, saya cintai, dan tentu dengan konsistensi keilmuan, pengalaman dan karakter yang terbangun itu. Nah, dalam perjalanan itu ternyata tidak semua yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba saja sesuatu yang belum pernah terpikirkan, saya harus berhadapan dengan kenyataan itu. Di mana tahun 98 itu reformasi berlangsung dan seluruh kita, saya kira waktu itu sudah demo mungkin ya, belum ingat demo waktu itu. Sudah demo dan sebagainya, muncullah namanya reformasi, kemudian kebebasan berserikat, berkelompok dan sebagainya, muncullah partai politik dan saya tergabung di partai politik itu. Nah, pilihan saya adalah saya harus bergerak di pemudanya, karena bagi saya disitulah sesungguhnya saya paling strategis, karena dia yang mampu melakukan komunikasi lintas sektor, lintas arah dengan masyarakat kebanyakan dan tentu akan memberikan kontribusi yang amat sangat berarti. Nah, dari situlah perjalanan saya, kemudian akhirnya saya aktif di berbagai macam OKP dan sebagainya. Itu juga yang saya tidak pernah menyangka kalau saya juga diangkat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tanggal 26 September ketika pengumuman itu, 24 itu masih belum ada nama Imam Nahrawi sebagai calon menteri, nggak ada. Tanggal 25 baru ada kabar-kabar burung. Baru kemudian malam hari itu ada kabar bahwa rupanya Presiden butuh orang yang memungkinkan untuk bisa berkomunikasi lebih jauh untuk membantu beliau di bidang olahraga dan pemuda. Saya bilang saya tidak pernah pengalaman di olahraga, tetapi saya mengerti tentang olahraga. Setidaknya saya dulu pernah menjadi atlet bulu tangkis, pernah menjadi atlet tenis meja, pernah juga menjadi atlet domino. Lo itu di pertandingan lo itu, apa namanya rasanya itu? Nggak play, itu pertandingan. Dan bahkan Indonesia itu terbaik di dunia. Nggak play. Hebat, ternyata orang Indonesia yang paling ahli gaple semua. Nanti kelakuan mahasiswa ketika di kampus dulu pasti kalau nggak ada kesempatan untuk apel atau kegiatan pasti main gaple di kos-kosan itu. Nah, disitulah kadang perjalanan hidup ini tidak bisa kita tentukan sendiri, tetapi harus kita pikirkan, harus kita rencanakan. Tetapi ada kekuatan yang kadang kita tidak menyangka, yaitu kekuatan takdir dan Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, sungguh kehadiran saya di kampus ini saya hanya ingin memberikan motivasi kepada kita semua. Tadi Pak Sahyan Asmara sudah menggambarkan bagaimana kebijakan umum Kemenpora terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan. Saya ingin mengajak kita semua, adik-adikku sekalian para mahasiswa, kita harus membuka mata hati kita lebar-lebar. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kampus mahasiswa itu adalah komunitas elit yang hidup dalam kawah candra di muka dengan segala stempel atau stigma publik bahwa pasti mampu menjelaskan atau menjawab semua soal. Tetapi yang kita hadapi hari ini bahwa karena kita ini berada di komunitas elit dengan berbagai macam latar belakang sosial, budaya dan sebagainya, maka persoalan yang sedang kita hadapi ini juga sungguh amat sangat berat. Salah satunya adalah radikalisme, kemiskinan, narkoba, kenakalan, begal motor, apalagi free sex, seks bebas. Kemudian tentu kadang kita ini
tidak mampu memfilter diri kita sehingga cukup mudah masuknya informasi maupun kekuatan destruktif yang itu kemudian mempengaruhi psikologis kita dan bahkan cara berpikir kita. Persoalan-persoalan ini menurut saya lebih krusial ketika secara psikologis kita belum mampu untuk menahan diri, belum mampu mengendalikan emosi, dan bahkan karena umur-umur kita ini umur-umur labil, maka yang terjadi sering kita nih dalam posisi galau. Sering kita nih galau. Galau itu bahasa Palunya apa ya? Sedih. Tidak ketemu pacar sehari saja itu galaunya sudah seakan-akan setahun gitu kan. Akhirnya mempengaruhi konsentrasi kita menerima pelajaran ilmu dari para dosen kita, mempengaruhi komunikasi kita, mempengaruhi pergaulan kita, dan bahkan mempengaruhi cita-cita kita. Padahal itu baru persoalan galau saja. Baru satu persoalan yang kemudian itu mewarnai seluruh sikap, pola pikir, dan cara pandang kita terhadap kehidupan itu. Menurut saya, saudara-saudara sekalian, kita harus memulai bahwa di dalam diri kita ada kekuatan karakter yang amat sangat luar biasa. Ada kemuliaan, ada nilai yang lebih positif, dan bahkan kita punya kemampuan di atas rata-rata. Ini yang perlu digali oleh kita semua, bahwa di dalam kita ini ada keistimewaan. Setiap orang pasti punya keistimewaan yang berbeda-beda. Dan menurut saya amat sangat tidak boleh mengatakan bahwa dia lebih rendah dari saya, dia lebih bodoh dari saya, dia lebih tolol dari saya, tapi sebaliknya bahwa masing-masing orang itu punya keistimewaan yang kadang kita tidak tahu. Demikian pula orang melihat kita, mungkin dianggap kita punya kelebihan atau bahkan sebaliknya. Bagi saya tidak ada soal. Yang penting cara kita berpikir dan memandang bahwa semua orang punya potensi, punya keistimewaan, itu harus kita jadikan semacam sikap total dalam alam berpikir kita. Ini penting untuk kita sampaikan karena sejarah kebangsaan kita dan sejarah tokoh-tokoh besar itu selalu dipandang remeh oleh musuhnya. Tetapi dari kondisi itu kemudian muncul gagasan, muncul ide, muncul kreativitas yang kemudian kreativitasnya itu melebihi dari orang yang meremehkan itu. Saudara sekalian yang saya hormati, kekuatan ini menurut saya harus kita tonjolkan setiap saat, dan bicara karakter kita sebagai bangsa Indonesia ini sesungguhnya sudah teruji dalam perjalanan kesejahteraan Indonesia. Perjalanan kesejahteraan Indonesia ini menurut saya adalah bukan hanya semata-mata lahir begitu saja, tetapi tentu dengan satu cita-cita besar seperti tadi Pak Pembantu Rektor sampaikan, bahwa karena untuk Indonesia Raya, kemudian Bank Pemuda, dan bahkan gerbang inspirasi, yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus berterima kasih kepada founding fathers kita, kepada orang-orang yang telah melahirkan Indonesia ini. Kita harus berterima kasih. Kok bisa bertahan dengan segala keadaan? Kurang gempa apa di sana? Kurang hancur apa? Masih bisa eksis. Bayangkan kantor di New York yang ditabrak oleh pesawat apa itu waktu itu tiba-tiba hancur begitu. Padahal mereka sudah mengatakan mereka adalah negara termodern dengan segala ilmu pengetahuan. Tapi kita punya Borobudur dan mungkin punya candi, mungkin punya peninggalan-peninggalan sejarah yang lain yang masih bertahan. Bicara kekayaan manusia, Indonesia lengkap dari Sabang sampai Merauke, lengkap semua sumber daya manusia kita ada. Bicara sumber daya alam, kekayaan alam kita luar biasa. Cengkeh terbaik ada di Toli-Toli, ya kan? Dan itu tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tapi seluruh perusahaan rokok selalu menjadikan cengkeh Toli-Toli sebagai alternatif terbaik. Belum lagi sumber daya alam yang lain, batu bara, nikel, batu ake, ada Indonesia. Coba yang pakai ake angkat tangan semua. Ya, wahai kaum ake. Adanya di Indonesia Pak. Saya sengaja pakai ake ini karena diberi Pak Senul tadi di suatu saat ketika saya pergi ke luar negeri, kemudian ada digelar namanya batu ake di situ. Saya tanya dari mana asalnya, bilang dari Yaman, dari Rusia, dari China, dari mana.
Lama-lama saya bawa itu. Ketemulah dengan seorang ahli akik di Jakarta, di Jatinegara itu. Kita bilang, Pak, kira-kira dari mana ini? Ini Indonesia asli ini. Saya berpikir, wah, jangan-jangan kekayaan kita yang lain itu dieksplor mereka, kemudian diolah, dibawa ke luar negeri, kemudian dicarikan pembeli, dan alhamdulillah pembelinya adalah orang Indonesia. Hidup Indonesia. Ternyata cukup banyak yang begitu. Suatu saat saya juga beli produk sepatu, menurut saya terjangkau harganya. Kalau rupiah itu sekitar 150.000, saya beli. Aduh, ini rahasia, tapi saya bocorkan juga ini. Saya beli di Hong Kong, Pak. Saya beli di situ, mereknya itu Geox. Saya beli, wah terjangkau ini, karena uang saya masih tipis waktu itu. Sekarang juga masih tipis. Saya beli di situ, kemudian wah ini produk Hong Kong. Saya bawa. Pulang sampai di rumah, anak saya lihat. Apa beli di mana ini? Sepatu ini, luar negeri nak. Luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Ini saya beli di Hong Kong. Coba, abang buka lagi. Setelah dibuka ke depan itu ternyata Geox Made in Indonesia. Wow. Kadang saya pun juga tertipu oleh cara mereka memasarkan produk itu. Jangan-jangan yang lain, kekayaan alam kita itu juga mereka olah, mereka bikin, mereka desain, kemudian mereka kirim ke luar negeri, kemudian harganya melonjak, dan karena kita ini senang berbelanja, kita ini penduduk yang paling produktif untuk menjadi konsumen, akhirnya kita dilihat oleh pangsa pasar dunia itu sebagai orang yang akan membeli produknya sendiri. Luar biasa. Kalau kalian datang ke Sydney di Australia, itu ada pasar yang begitu besar. Semua pernak-pernik ada di situ. Usut punya usut, yang jual adalah orang Bandung. Dan jam tangan dan semua pernak-pernik, baju-baju segala macam itu adalah orang Indonesia. Jadi potensi karya kekayaan yang kita miliki di negeri kita, sehingga kita ke depan mampu menjadi negara yang kuat dan mampu menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara tangga. Apalagi 2015 nanti, di akhir 2015 kita akan menghadapi pasar bebas ASEAN yang memungkinkan siapa saja menjual produk dan siapa saja bisa bekerja dengan begitu leluasa di masing-masing negara di ASEAN. Hari ini Korea Selatan sangat terbuka membuat kursus bahasa Indonesia. Silakan, kalau nggak percaya mungkin besok terbang ke Korea Selatan. Di sudut-sudut kota itu jarak kira-kira 1 km, 2 km itu ada kursus bahasa Indonesia. Dan mereka cukup mampu menjajakan, harganya 100.000, harganya cukup familiar dengan bahasa kita. Saya takut itu cara pemerintah Korea Selatan untuk memotret bahwa Indonesia adalah pasar yang cukup bebas untuk kemudian nanti tidak hanya menjual produk, tapi juga mengirimkan orang. Sementara kita belum berpikir ke sana. Menurut saya amat sangat penting untuk kita siapkan mulai sekarang. Pasca kita kuliah di kampus Tadulako ini, kiranya kita harus mampu bersaing dengan mereka, dan kita juga harus berpikir lebih luas lagi. Mungkin saja kita tidak harus ada di tempat ini, tetapi kita juga harus memastikan bahwa dimanapun kita berada, kita harus lebih kreatif, produktif, mandiri, dan mampu menjaga nama baik Indonesia. Inilah saudara sekalian yang saya hormati, dan terakhir seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kampus harus menjadi kawah candera di muka. Saya ingin mengajak kepada Sivitas Akademika kampus Tadulako ini, narkoba sudah masuk ke relung-relung sendi kehidupan masyarakat. Termasuk lembaga pendidikan ini sudah dijadikan sasaran yang begitu empuk, termasuk kampus. Menurut saya dengan jumlah mahasiswa yang begitu besar ini, mari kita antisipasi jangan sampai sindikasi narkoba itu masuk kampus kita. Kita harus cegah mulai hari ini, dan kita harus pastikan bahwa seluruh Sivitas Akademika kampus Tadulako ini bersih dari narkoba. Insya Allah. Karenanya saya mengajak kepada kampus Tadulako ini, dan sungguhnya setiap saya keliling ke kampus-kampus itu, saya mengajak untuk dilakukan
gerakan antisipasi, yaitu dengan cara melakukan tes anti narkoba, tes urin bagi seluruh sivitas akademika, mahasiswa, dosen dan sebagainya, termasuk tenaga kependidikan. Silakan nanti bekerja sama dengan Pemprov, dengan BNN, dan alhamdulillah ajakan saya selama 5 bulan ke kampus-kampus Indonesia ini, alhamdulillah belum satupun yang berani melakukan itu. Saya bayangkan kalau itu dilakukan di kampus Tadul Aku ini dengan ekspos yang besar, dan mungkin nanti akan kami kirim media dari Jakarta untuk mengekspos itu. Ini kembali untuk menggairahkan semangat kita melihat kampus sebagai kawah candra di muka, dan kelompok elit itu untuk menggairahkan, beri semangat kepada masyarakat. Semoga kampus Tadul Aku nanti mau untuk melakukan gerakan ini yang pertama. Kalau ini yang terjadi, insya Allah Tadul Aku menjadi kampus yang pertama di Indonesia, di dunia, bahkan di akhirat. Saya mengajak hal ini tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosan karena segmen 16 sampai 30 tahun itu menjadi kewenangan kami. Tadi Pak Sahyan mungkin menjelaskan bagaimana undang-undang kemudaan itu yang memastikan Kemenpora harus hadir menyelamatkan generasi ini. Bicara bonus demografi dan sudah disampaikan di sini, sungguhnya usia yang sangat amat produktif untuk kita selamatkan, untuk kita arahkan. Kalau kemudian sindikasi narkoba ini masuk dan ini menjadi korban target, pasti ke depan kita akan kehilangan generasi penerus untuk memimpin kita. Karena yang kita selamatkan ini. Dan ketika bicara sindikasi narkoba ini, terus terang saudara-saudara sekalian, saya tidak hanya galau tapi sakitnya di sini. Dan itu yang bikin saya susah, sedih dan sebagainya. Karena saya meminta bantuan kepada sivitas akademika Tadul Aku dan semua kita. Tidak hanya ketika kita di kampus dan pulang ke tempat kita masing-masing, tolong tengok kanan kiri. Jangan-jangan anak kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, dan orang kita cintai sudah menjadi bagian dari target sindikasi narkoba ini. Tolong tengok kanan kiri, kita pastikan bahwa mereka selamat dari sindikasi ini. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Jelek-jelek seperti saya ini dulu pernah juara puisi di SMA, pesertanya 3, yang 2 izin. Dan alhamdulillah hadiahnya nggak boleh dikasihkan. Tapi Pak Sahyan tadi menulis sebuah pantun di sini yang mungkin saya bacakan. Semoga ini bisa menambah referensi kita. Bismillah. Buah kedondong, buah salak, buah durian, buah apel, itu nama buah-buahan. Enggak, itu saya ngarang saya. Kalau Pak saya ini, tolong dengar ya. Bismillah. Nusarara musabatutu, kita bersaudara, kita bersatu. Itulah semboyan di kota Palu supaya bangsa menjadi maju. Kalau membelah buah cempedak, jangan dibuang, elok dimakan. Kalau mahasiswa sudah berkehendak, jangankan negara, dunia pun bisa diguncangkan. Ini tepuk tangan untuk saya atau Pak Sahyan? Kapal merayap di tengah samudra, ombak dan badai tidak dirasa. Apa diharap dari para mahasiswa? Jangan menyerah untuk membangun bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja mengikuti ceramah dari Bapak Menpora yang pada dasarnya memotivasi kita semua dan kemudian menyampaikan tantangan kita sebagai bangsa di masa depan dan yang akan datang. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 12:35. Pak Menpora
mahasiswa memohon kesediaan Pak Menpora mungkin 15 menit lagi untuk ada mungkin pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa kepada Pak Menpora. Kelembagaan mahasiswa, saya minta Presiden mahasiswa. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, yang hormat saya sebutkan namanya Imam Nahrawi, selamat datang di kampus Bumi Terbelakok. Siap, ya. Presiden, siap. Ya, sedikit untuk teman-teman, mungkin saya untuk mewakili kelembagaan Universitas Terbelakok, teman-teman BMB Fakultas, khususnya pertama olahraga. Saya tidak percaya teman-teman Terbelakok bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Tetapi hari ini mungkin kami sangat iri nasional maupun internasional. Dan hari ini dan kedepannya saya yakin teman-teman Terbelakok bisa mengukir prestasi-prestasi entah itu di kancah nasional maupun internasional. Tetapi dengan sapras yang ada, saya yakin teman-teman kita bisa. Walaupun teman-teman di universitas-universitas lain mereka punya sapras yang mendukung yang cukup. Tadi Sport Center. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarif Abdullah Harun dari Himpunan Mahasiswa Islam. Kehadiran saya di tempat ini karena melihat ada beberapa abang-abang saya biasanya kandang, maka kami tetap hadir seperti itu. Pertemuan bersama kandang Sahyang ini sudah dimulai pada saat gong perdamaian. Alhamdulillah pada saat semasa saya menjadi pimpinan dipercayakan membacakan ikrar pemuda pada saat itu. Kemudian alhamdulillah ini dipertemukan lagi dengan Menpora. Ada beberapa yang saya simak. Yang pertama terkait dengan candra di muka mahasiswa. Saya teringat dengan tulisan M. Solihin yang bagaimana dia katakan KMI candra di muka. Maka insya Allah mahasiswa Terbelakok akan menjadi candra di muka maupun katalisator pembangunan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ada ayahanda saya, moderator, ada Dr. Kerom Haris yang selalu membimbing saya. Saya ingin membacakan surat terbuka dari saya selaku pemuda Indonesia. Sebelumnya saya mengatakan selepas saya memimpin Himpunan Mahasiswa Islam Tua Batu Sulawesi Tengah, saya mencalonkan diri sebagai Ketua KNPI Provinsi. Pada saat itu saya kandidat termuda umur 23 tahun dan saya mengikuti debat kandidat, alhamdulillah mengalahkan tokoh-tokoh tua. Tetapi alhamdulillah juga saya tidak terpilih karena katanya saya masih adinda-adinda dan itulah kultur yang sampai sekarang. Maka jangan heran bahwa undang-undang kepemudaan itu susah terrealisasi. Seperti itu. Saya ingin membacakan surat terbuka dari saya untuk mungkin oleh-oleh buat orang. Itu surat atau puisi itu? Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Pemuda Haji Imam Nahrawi SAG di Jakarta pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Bapak senantiasa dikaruniai kesehatan, rahmat dan berkah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bapak pemuda yang baik, sejak tanggal 27 Oktober 2012 Bapak resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ke-12. Saya menyaksikan antusias dan harapan agar kehidupan pemuda menjadi lebih baik dan negeri ikut menjadi lebih baik pula. Melalui jabatan yang Bapak emban dan terutama melalui figur Bapak sendiri, pemuda maupun rakyat menitipkan hati dan suaranya. Bapak pemuda yang saya banggakan, jabatan yang Bapak emban telah menjadi kekuatan baru yang sangat diperhitungkan. Sebagai seorang tokoh agamais, saya yakin Bapak sangat menginginkan pemuda Indonesia berkembang lebih baik menjadi pemuda yang modern, demokratis, stabil, efektif, dan berorientasi kepada kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Saya juga meyakini Bapak mencita-citakan seluruh pemuda Indonesia mampu melampaui berbagai rintangan dan mengarungi segala zaman.
sikap adil kepada orang lain dan jujur kepada diri sendiri, demokratis luar dan dalam. Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, seluruh harapan pemuda Indonesia saat ini tertuju kepada Bapak. Biar dapat. Geser kiri. Ini nggak ada tanda tangannya nih, atau cap jempol aja. Makasih. Oh, yang tanda tangan saya? Iya, tanda tangan. Untuk Pak Menteri. Ada yang penyampaiannya? Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja selamat datang Pak Menko Universitas Tadulako. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi, saya ingin bersalaman dulu dengan Pak Menko. Izin kesempatan ini. Nama saya Muhammad Taufan Saputra, saya dari Fakultas Peternakan Perikanan. Pak Moderator, saya izin sekitar 5 menit, jadi bertahun lama karena waktu Pak Menpora lagi ditunggu di dua acara. Siap. Ya Pak, langsung saja pertama, saya mohon teman-teman ekspedisi kapal batas bisa berdiri. Ya ada di situ Pak, kita kemarin dari tanggal 9 sampai 16 Maret Indonesia Malaysia dengan agenda edukasi kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Ya teman-teman silakan duduk. Ya Pak, sedikit memberikan kabar tentang kegiatan kita di sana. Pertama, ada satu potret cukup sedih. Ada di sana satu sekolah namanya Sekolah Kapal Batas. Itu bukan sekolah sebenarnya Pak, tapi rumah 2 tingkat. Tapi di dalamnya itu ada 3 sekolah, SD, PAUD dan sejenis SD, saya lupa apa namanya kemarin. Kemudian anak-anak di sana itu harus menempuh perjalanan sejauh 8 km per hari untuk bisa merasakan pendidikan di Indonesia, dan itu adalah anak-anak TKI yang anehnya mereka tinggal semua di Malaysia. Pertanyaan-pertanyaan kita terus gelontorkan. Jawaban terakhir yang mereka bisa sampaikan sederhana Pak, sudah seperti ini kondisinya, mau diapa lagi. Harapannya tidak mungkin 10-20 tahun ke depan jawaban ini akan muncul lagi ketika kita tanyakan kembali. Artinya tidak ada upaya kita untuk itu. Kemudian kedua Pak, tentang tadi disinggung narkoba, di sana memang rawan masalah narkoba Pak. Kalau cuma sabu-sabu 9-10 kilo itu mudah sekali untuk bisa masuk. Karena pertama Pak, kita mau kabarkan ada oknum-oknum memang yang bermain, termasuk kelompok-kelompok aparat yang di sana. Itu hasil diskusi kami juga dengan Pemda Nunukan. Kemudian yang berikutnya Pak, sudah pasti ketergantungan dari masyarakat Indonesia di sana terhadap Malaysia itu sudah sangat mencapai dramatis sekali. Semua kebutuhan pokok dan sebagainya itu semua dari Malaysia. Kalau ada slogan dari kepala sekolah SMA sana, Garuda di dadaku, tapi harimau di perutku Pak. Jadi seperti itu gambarannya. Bahwa jarak Indonesia ke Malaysia itu dekat sekali Pak, tapi sungguh jarak pendidikan, jarak kesejahteraan, jarak wawasan kita dengan Malaysia jauh sekali, sangat jauh Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, kita juga ingin menyampaikan bahwa kemarin sempat mau mencoba menagih respon dari pemerintah. Kita kemarin sempat mengusulkan proposal termasuk kemarin ke Deputi Pemberdayaan Pemuda dan kemudian ke Dispora sendiri. Kami kemarin berharap ada balasan, walaupun hanya balasan, walaupun itu bukan bentuk dukungan seperti apa, tapi itu kami belum mendapatkan. Barangkali yang jadi pertanyaan kita, barangkali di prosedur yang belum sesuai. Tapi kita mohon arahan kira-kira bagaimana kalau kemudian berikutnya kalau kita mau mengajukan ke pusat seperti apa prosedurnya supaya kita semua bisa ambil ancang-ancang Pak, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya Pak, dua lagi Pak. Kita menyampaikan pesan juga untuk dari pemuda-pemuda perbatasan. Kira-kira Pak, kalau di periode Bapak ada tidak program Kemenpora yang memang khusus untuk pemuda-pemuda perbatasan untuk mereka bisa membangun daerah perbatasan mereka sendiri? Yang selanjutnya Pak, ada tentunya juga karena saya mahasiswa menyinggung persoalan beasiswa. Kalau dari Kemenpora sendiri, bagaimana tentang beasiswa baik itu untuk lanjut S2 maupun ada sementara S1 ini seperti apa bentuk dukungan Kemenpora dalam membangun sumber daya manusia? Sebenarnya Pak, kita bukan kaya sama sumber daya alam Pak, tapi kita kaya sama sumber daya manusia. Cuman sekarang perhatian kita lebih tertuju pada sumber daya alam. Ini yang mesti harus dibangun menjadi PR bersama. Baik. Ini sudah dua. Oh, ini ya, waktu. Ya, satu Pak Mohon. Berarti satu lagi. Ya, terakhir.
Saya yakin tiap Menpora punya program tersendiri, dan di periode Bapak, apa program unggulan atau program terobosan dari periode seorang Pak Imam Nahrawi untuk kemudian membangun nusa dan bangsa ke depan, untuk kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga, sehingga tidak hanya olahraga tapi juga kreativitas, inovasi anak muda, termasuk silaturahim antara keluarga itu ada lapangan, ada tempat. Kalau di kota-kota besar itu sangat terasa hari ini. Anak kita harus berjalan kalau main bola, karena nggak ada lagi namanya fasilitas olahraga. Yang kedua terkait dengan proposal, silahkan nanti pelajari bagaimana cara ngirim proposal yang baik dengan segala prosedur yang baik, karena di situ juga kita harus belajar tentang administrasi. Beberapa masukan tadi akan saya sampaikan, karena kebetulan ada namanya Badan Pelaksana Perbatasan, ini diketuai oleh Mendagri, ada Menhan, Menteri Desa, PDT, kemudian Mendiknas, dan Menpora tidak masuk di dalam badan itu, tapi penting untuk saya sampaikan nanti ke beliau. Saya kira itu. Kemudian dari Pak Syarif Abdullah, terima kasih surat cintanya sudah dibaca, berarti bukan surat cinta lagi, ini sudah terbuka. Saya akan mempelajari itu, dan sekali lagi terima kasih, terus semangat. Buku tadi itu sebenarnya untuk saya, tapi kok diambil kembali. Mas Arif, terima kasih. Kemudian Pak Presiden siap gerak, mana Presiden? Perintah laksanakan Presiden. Sebagai pembantu saya akan menindaklanjuti ini dengan rapat di lingkungan kami. Terima kasih Pak Presiden. Ada patwalnya nggak? Segala keterbatasan, tetapi ada kesembuhan yang luar biasa. Karenanya saya salut dan hormat sekali kepada Sitas Akademika Tadulako ini, dengan segala keterbatasan ternyata mampu melahirkan atlet dan pemuda-muda mahasiswa berprestasi. Luar biasa. Jadi terbatas saja itu mampu, Pak. Jangan-jangan nanti kalau prestasi lebih baik, jangan-jangan nggak muncul lagi prestasi. Tapi insya Allah Pak Presiden, perintah akan kami pikirkan. Baik semuanya, terima kasih. Saya mohon izin karena masih ada 3 acara lagi ya Pak, acara lagi untuk nanti jam 4 sore saya kembali ke Jakarta. Kalau kesempatan ke Jakarta dalam rangka apa saja, silahkan mampir ke kantor kami. Mampir ke kantor kami di dekat DPR di situ. Silahkan studi banding atau apa saja, 1 bis, 2 bis, 1 ini. Semoga silaturahmi ini berjalan selama-lamanya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Pak Menpora kalau kali ini kayu hitam Pak, selama Tadulako. Mudah-mudahan kalau datang berikutnya batu akik Pak. Insyaallah. Selanjutnya cenderamata dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang langsung diserahkan oleh Pak Menpora kepada Bapak Direktur Mahasiswa. Ya, kemudian lagi diambil potretnya. Dan acara kunjungan di Universitas Tadulako atas nama Sivitas Akademika